Safdah TV. Thumma yu'ta bil jisr fayuj'alu baina dhahrai jahannam. Kemudian didatangkanlah jisr, jembatan. Lalu kemudian dipancangkanlah di atas neraka jahannam. Qulna ya Rasulullah, wa mal jisr? Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, apa sih jisr itu? Kata Rasulullah, madhadatun mazillah alaihi khatatif wa kalalib. Ia adalah jembatan yang sangat licin dan membuat kaki tergelincir. Di atas jembatan itu ada khatatif, pencaplok, wa kalalib, dan kail-kail, wa hasakah, dan hasakah. Hasakah itu pohon yang berduri, Pak. Ya. Mufaltohah, yang durinya itu luas sekali. Laha syaukah uqaiqa, dia memiliki duri yang apa? Uqaiqa itu kayak pancing gini, Pak. Hah? Kayak kail gini, Pak. Takunu binajdin yuqalu laha sa'dan, persis dengan sebuah pohon yang ada di Najd, yaitu pohon sa'dan. Al-mu'min alaiha qatarf wa kalbarq wa karrih wa ka'ajawidil khail warrikab. Mukmin yang melewati jembatan itu ada yang bagaikan sekejap mata, saking cepatnya. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda-kuda yang berlari kencang, ada yang secepat unta-unta yang berlari. Fanajin musallam, ada yang selamat. Wanajin makhdush, ya, ada yang selamat tapi tersengat, ya, panasnya api neraka. Wa maktusun fi nari jahannam, dan ada yang jatuh ke dalam neraka jahannam. Berarti ya, yang melewatin jembatan Sirat itu hanya orang-orang yang dahulu beribadah kepada Allah saja. Karena orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, mereka sudah mengikuti sesembahannya dan masuk ke dalam neraka jahannam. Nah, tinggallah orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah saja. Merekalah yang akan melewati jembatan apa? Sirat, atau yang disebut dengan jisr itu, Pak. Yang kau, ya. Untuk apa? Untuk dipilah-pilih lagi. Hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban. Sehingga yang terakhir lewatnya itu dalam keadaan diseret. Fama antum bi ashadda li munasyadatan fil haqqi, dan kalian saat itu tidak lebih hebat permohonannya dariku dalam kebenaran. Qad tabayyana lakum minal mu'min yawma idzin lil jabbar. Telah jelas untuk kalian siapa orang yang beriman pada hari itu. Ya. Fa idza ra'au annahum qad najaw wa baqiya ikhwanuhum. Apabila mereka telah melihat bahwa mereka telah selamat dan ternyata masih tersisa teman-teman mereka dahulu dan mereka masuk neraka. Yaquluna rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Maka mereka berkata, wahai Rabb kami, itu teman-teman kami, saudara-saudara kami, yang dahulu sholat bersama kami, puasa bersama kami, dan beramal soleh bersama kami. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman itu, idhabu, silahkan kalian pergi. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhrijuh. Siapa yang kalian temukan di hatinya ada sebesar dinar dari keimanan, keluarkan ia dari api neraka. Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar, dan Allah haramkan wajah mereka atas api neraka. Fayatunahum wa ba'dhum qad ghaba fin nar ila qadamihi wa ila ansafi saqaihi. Maka kaum mukminin mendatangi mereka sementara mereka telah tenggelam dalam api neraka. Ada yang kakinya saja tenggelam, ada yang sampai ke betisnya,
Wa yukhrijuna man arafu, lalu mereka pun mengeluarkan teman-temannya yang mereka kenal itu. Tsumma ya'udun, kemudian mereka kembali lagi kepada Allah. Fayaqul idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar fa akhrijuh. Lalu Allah berfirman, silahkan kalian pergi. Siapapun yang kalian temukan di hatinya sebesar setengah dinar, keluarkan dari api neraka. Wa yukhrijuna man arafu tsumma ya'udun. Kemudian mereka pun mengeluarkanlah orang-orang yang mereka kenal. Lalu mereka balik lagi kepada Allah, minta supaya dikeluarkan. Fa yaqulu idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min imani fa akhrijuh. Fa yukhrijuna man arafu. Lalu Allah berfirman lagi, pergilah. Siapapun yang kalian kenal di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan, keluarkan ia dari api neraka. Maka mereka pun mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, fa illam tusaddiqu bi faqra'u innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Jika kalian tidak mempercayai ucapanku tadi ya, silakan baca firman Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menzolimi sebesar biji zarrah sekalipun juga. Jika itu kebaikan, pasti Allah akan lipat gandakan.